Tanpa menarik napas, Xiao Yan, yang telah memilih serangan ganas, tidak memberi lawannya kesempatan sedikitpun. Sosoknya terus berubah, kadang-kadang menutupi langit, kadang-kadang berubah menjadi siluet biasa. Tinju-tinjunya, yang dipenuhi kekuatan luar biasa, menghantam liar di tengah bentrokan, tetapi kekuatan dari mata bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, di bawah pengaruh mereka, menyatu menjadi aliran penghancur, mengalir deras ke tubuh Xiao Yan. Mungkin hanya Xiao Yan, yang memiliki tubuh roh purba, yang berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan seperti itu. Apakah ini kekuatan tempur yang dapat dilepaskan oleh seorang ahli alam hati kaisar tingkat 5? Xiao Yan tetap skeptis, serangannya kini sepenuhnya dinetralisir. Dalam krisis ini, kilatan tekad muncul di mata Xiao Yan. Tidak perlu menahan diri dalam pertempuran ini, dia akan melepaskan semua kekuatannya. Matanya membuka dan menutup, kedua hatinya bersinar dengan kekuatan leluhur tulang raksasa. Pinjamkan kekuatanmu padaku. Xiao Yan meraung dalam hati. Seketika itu, baju zirah seolah terbentuk dari hatinya dan debu mengepul dari tubuhnya, memancarkan aura yang mampu menghancurkan semua aturan. Detik berikutnya, dia melepaskan tinju Dewa Langit 82. Bayangan tinju mengguncang langit, menghancurkan segalanya. Setiap pukulan menyebarkan pancaran cahaya, tetapi hanya itu. Itu tidak cukup. Vitalitas yang luas dan tak terbatas meletus dari tubuhnya, kekuatan liar seperti aliran kehidupan yang meluap dari bintang-bintang, seketika mengangkat tubuh fisik Xiao Yan ke puncaknya. Leluhur Gutian dan aku bergabung, melepaskan serangan terkuat kami. Xiao Yan sepenuhnya memanfaatkan kekuatan ketiga leluhur, mendorong kekuatan tempurnya hingga batas absolut. Bei kecil, sungguh berani. Leluhur ini akan memberimu kemenangan melawan kekuatan terkuat dari klan roh primordialku. Suara leluhur Gutian meledak di benak Xiao Yan. Sosoknya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba mengangkat lengannya, mengacungkan jari tengahnya lurus ke langit. Seolah menantang langit dan bumi, jari itu menghantam lawannya sekali lagi dengan jari penembus hati. Namun, kekuatan jari ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, berkali-kali lebih kuat, menggabungkan kekuatan tulang raksasa dan vitalitas tak terbatas, semuanya seolah-olah menyatu dalam satu jari ini. Jari penembus hati emas yang menyilaukan itu menutupi langit, seolah-olah menyelimuti seluruh medan perang yang kacau. Xiao Yan berdiri tegak lurus, seperti hakim yang menusuk jantung untuk menghentikan pembunuhan beracun. Ketika jari raksasa emas itu meraung liar dan menyentuh deretan pupil cahaya merah dan putih, pupil-pupil itu seolah-olah telah bertemu dengan penguasa sejati langit berbintang. Cahaya yang menyapu ribuan pupil cahaya itu dengan cepat meredup. Cahaya itu hancur. Pupil cahaya yang tak terhitung jumlahnya itu, yang mengandung kekuatan untuk memusnahkan bahkan dewa-dewa abadi, rapuh dan rentan di hadapan jari penembus hati yang mengandung kekuatan tertinggi ini. Cahayanya lenyap dalam sekejap, dan sosok dengan lingkaran cahaya di belakangnya segera merentangkan tangannya, berubah menjadi cahaya itu sendiri. Menyilaukan dan membutakan, ia melesat sebagai seberkas cahaya. Boom! Kedua belah pihak telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam serangan ini. Kekuatan tempur Xiao Yan telah mengejutkan lawannya. Ini adalah pertempuran yang menguras tenaga. Bagi Xiao Yan, serangan ini adalah salah satu kartu truf terkuatnya, jarang digunakan dalam keadaan normal. Raungan dahsyat itu berlangsung lama, dan berkas cahaya tumbuh liar, bahkan langsung berhadapan dengan serangan jari Xiao Yan. Selama bentrokan ini, pedang hati pembunuh jiwa Xiao Yan meraung sekali lagi tanpa suara. Serangan jiwa ini sangat mematikan dalam keadaan seperti itu. Xiao Yan mengunci jiwa tersebut, dan pedang bintang pembunuh jiwa dijamin akan mengenai sasaran. Kilatan cahaya muncul, diikuti oleh riak, seolah-olah penghalang yang sebelumnya utuh telah terbentuk. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul, dan retakan ini akan menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Raungan yang memekakkan telinga memenuhi udara, dan cahaya hampir sepenuhnya menyelimuti segalanya. Xiao Yan tidak tahu bagaimana nasib lawannya, tetapi setidaknya dia tidak terluka. Kemudian, puluhan aliran energi kacau menyerbu kepala Xiao Yan, jumlahnya langsung meningkat dari 56 menjadi 112. Pertempuran ini, meskipun agak sulit, akhirnya dimenangkan tanpa insiden besar. Dalam pertempuran Dewa Kekacauan, semua kekuatan yang dilepaskan setelah mengalahkan lawan tampaknya tidak hilang tetapi kembali ke tubuh, sehingga tidak menimbulkan konsumsi.
Hanya dengan cara ini Xiao Yan dapat terus menantang medan pertempuran kekacauan yang menghilang. Xiao Yan kembali ke platform. Kali ini, 3 bayangan hitam muncul di hadapannya lagi untuk dia pilih, tetapi di depan platform, sebuah tablet batu menjulang tinggi berdiri, tanpa nama, hanya berbagai pola. Pada saat ini, satu pola berkedip dengan cahaya. Xiao Yan memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa polanya persis sama dengan domainnya sendiri. Apakah ini menunjukkan peringkatnya? Dia menatap dengan saksama dan melihat deretan angka di depan pola tersebut, 9.999. Hal ini langsung membuatnya mengangkat alis, dia nyaris tidak masuk ke dalam 10.000 besar. Hua Ken mengatakan bahwa masuk ke dalam 1.000 besar akan memberikan hadiah tambahan berupa Chaos Key. Dengan 112 domain, dia nyaris tidak bisa masuk ke dalam 10.000 besar. Kali ini, bayangan hitam itu tidak muncul lagi di platform, hanya tablet batu peringkat yang tersisa. Xiao Yan tidak pergi tetapi menunggu di sana sampai dia yakin bisa memilih lawannya. Kemungkinan besar dialah yang sekarang dipilih, jadi dia hanya perlu menunggu. Tidak lama kemudian, platform itu menghilang, dan dia muncul di medan perang yang kacau. Tidak jauh dari situ berdiri sesosok tubuh, kurus dan lemah. Jubah hijau gelap, tampak compang camping namun berkilauan dengan rune yang menyeramkan, menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan dagu pucat tanpa darah. Di bawah kakinya terbaring seekor katak beracun besar yang dipenuhi bintik-bintik bernanah. Mata katak itu keruh dan merah, dan setiap kali bernapas, ia menyemburkan racun hijau yang terlihat, geramannya yang rendah membuat merinding. Pupil mata Xiao Yan menyempit. Meskipun sosok di hadapannya memancarkan aura yang relatif lemah, racunlah yang paling dia takuti. Bahkan dengan racun di dalam tubuhnya, ada batasnya, terutama racun yang digunakan oleh lawannya. Kekuatannya tak terbantahkan, racun itu mengandung racun yang diresapi dengan hukum alam. Bahkan pil racun ini mungkin tidak mampu menahan masalah tersebut. Xiao Yan merasakan gelombang kewaspadaan saat dia merenungkan bagaimana harus bereaksi. Dia perlu segera mengendalikan tekanan darahnya, dan dia tidak mampu untuk menyatu dengan klon roh primordialnya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh utamanya. Tubuh utamanya saat ini berada di tingkat keempat alam transenden, sementara sosok layu di hadapannya tidak memancarkan aura yang kuat, bahkan lebih lemah daripada yang pernah dia temui sebelumnya, juga di tingkat keempat alam transenden, sama seperti Xiao Yan. Namun, ribuan energi kacau yang melayang di atas kepalanya adalah bukti terbaik kekuatannya. Tingkat keempat, bagaimana dengan kondisi mentalnya? Dia tampaknya telah meracuni banyak ahli tingkat kelima, dan pilihannya untuk menghilangkan api menunjukkan bahwa kultivator racun ini sangat berhati-hati, bukan gegabah, memilih untuk menantang tingkat yang lebih rendah dalam perang dewa kekacauan, melangkah dengan mantap dan pasti.